Shalom Bapak Ibu, keluarga besar GBI ICC yang Tuhan Yesus kasihi. Kita jumpa lagi dalam ibadah malam pujian dan penyembahan. Kita mau persiapkan seluruh kehidupan kita pada malam hari ini dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, dalam hidup ini kita semua tahu bahwa ada akhirnya dan ada kesudahannya Bapak Ibu ya. Tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita di hadapan Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setianya Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan satu pengertian di hadapan Tuhan bahwa kasih setia Allah tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Nyanyikan dari awal, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari awal kita katakan tiada berkesudahan kasih setianya Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan lagi Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan refnya lagi Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Iya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan duduk di hadirat Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena hanya ucapan syukur yang dapat kita bawa di hadapan Tuhan dalam kondisi dan keadaan seperti ini Bapak Ibu. Biarlah kita akan pergunakan waktu yang ada beberapa menit ke depan. Kita menyatakan di hadapan Tuhan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.
Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Katakan biar manis kau dengar, biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah pujian ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hati kita dapat menyanyi yang terbaik di hadapan Tuhan. Biarlah suara kita dapat manis terdengar di telinga Allah kita. Mungkin tidak ada apapun yang dapat kita bawa di hadapan Tuhan, tetapi Allah mau kita membawa korban ucapan syukur melalui pujian dan penyembahan kita. Nyanyikan lagu ini dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
pujian yang hidup di hadapan-Mu. Kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tetap ada bersama dengan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, Tuhan. Kami tahu Tuhan, musim akan selalu berganti. Segala sesuatu dalam kehidupan kami akan selalu berganti. Tetapi kami tahu Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Nyanyikan pujian ini. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolong, selalu menolong, selalu menjagaku. Sehelai diramu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan melihara seumur hidupku. Sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu. Persiapkan seluruh hati kami dan urapi kami, Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh dapat mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami melalui firman-Mu yang akan Kau bawakan bagi kami pada malam hari ini. Kami akan siap mendengarkan suara-Mu, Tuhan, dengan seluruh kerendahan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat malam Jemaat GBI ICC yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita bertemu kembali di dalam malam pujian dan penyembahan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi setiap kami. Dan kalau malam hari ini Tuhan, kami akan menerima firman Tuhan. Biar kami boleh membuka hati kami boleh dikuatkan lewat firman Tuhan. Firman Tuhan boleh membawa kami ke dalam pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus mampukan kami untuk menangkap setiap kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukannya sepanjang hidup kami mengiring Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini firman Tuhan akan diambil dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa
yang mencari Dia. Amin untuk pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia, dan kitab ini ditulis di tengah-tengah keputusasaan dan keterpurukan bangsa Israel pada masa pembuangan ke Babel. Bagi bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, mereka mengalami tekanan yang begitu berat karena kota yang mereka banggakan, yaitu Yerusalem, sudah menjadi reruntuhan, sudah porak-poranda, bait Allah sudah dihancurkan, dan tidak ada lagi kota yang menjadi kejayaan mereka, tidak ada yang menjadi simbol kegemilangan di dalam hidup mereka, yaitu kota Yerusalem. Tidak ada lagi yang dibanggakan, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka harus mengalami masa pembuangan ke Babel, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagi Yeremia juga, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang nabi, ia mengalami pergolakan batin yang begitu sangat berat. Karena dalam tahun-tahun pelayanannya, Bapak Ibu Saudara, ia memberitakan kebenaran ilahi, ia memberikan peringatan ilahi. Tetapi respon yang didapat bukanlah respon yang positif dari bangsa Israel pada masa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada satu pergolakan batin, ada satu tekanan batin yang luar biasa. Oleh karena itu, kitab ini diberi nama Kitab Ratapan. Karena memang isi dari kitab ini, Bapak Ibu Saudara, semuanya adalah tentang ratapan, bagaimana seseorang meratapi hal yang terjadi baik dalam pribadinya juga terhadap bangsanya, begitu ya. Dan dia begitu sangat hatinya mengalami kesedihan yang dalam, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah melihat orang meratap ya, meratapi nasib, meratapi hidup, kadang-kadang sampai air mata sudah keluar, semua air matanya sudah habis terkuras. Itulah yang namanya meratapi hidup. Kadang-kadang seperti itu ya Bapak Ibu. Demikian juga Bapak Ibu, kitab Ratapan ini ditulis sebagai respon, sebagai bentuk pergolakan batin yang begitu rupa yang dialami oleh Nabi Yeremia, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau tadi kita baca di dalam pasal 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Malam hari ini kita mau belajar untuk mengambil langkah yang tepat seperti yang dilakukan oleh Yeremia. Yeremia dalam keadaan keterpurukannya, Yeremia dalam pergolakan batinnya, dia mengambil langkah yang tepat. Kalau di dalam ayat yang ke-20 Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Siapa manusia yang tidak pernah mengalami tekanan hidup? Saya pikir tidak ada Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagi kita umat Tuhan yang ada di dalam kasih karunia Tuhan, kita pun harus belajar mengambil langkah yang tepat, mengambil keputusan yang tepat seperti yang dilakukan oleh Yeremia. Kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ke-21. Langkah pertama yang dilakukan oleh Yeremia adalah, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Yeremia belajar untuk memperhatikan. Apa yang diperhatikan Bapak Ibu Saudara? Yang diperhatikan adalah bagaimana dia mengisi hatinya, bagaimana dia mengembalikan hatinya kepada hati yang dipenuhi dengan firman Tuhan, hati yang dipenuhi oleh perkara-perkara rohani. Di dalam terjemahannya Bapak Ibu Saudara, kata memperhatikan di ayat ini itu juga bisa berarti dikembalikan kepada tempat yang tepat. Artinya hatinya dikembalikan Bapak Ibu Saudara, yang tadinya melihat keterpurukan, yang tadinya melihat reruntuhan, yang tadinya melihat porak-poranda, hatinya dikembalikan untuk melihat perkara-perkara rohani, dan itu diisi di dalam hatinya. Amin Bapak Ibu Saudara, kita pun mau belajar hal yang sama.
Kita mau belajar untuk memperhatikan perkara-perkara rohani. Jangan sekedar memperhatikan perkara duniawi, Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti perkara duniawi itu kita abaikan. Bukan berarti kita tidak boleh membuat rencana, kita tidak boleh membuat planning. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah perkara-perkara yang bernilai kekekalan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yeremia di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, inilah yang kuperhatikan, oleh karena itu aku akan berharap. Ketika kita memikirkan, ketika kita memperhatikan perkara-perkara rohani, maka harapan itu akan kembali muncul di dalam pribadi setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu akan beda Bapak Ibu Saudara, orang yang gak punya pengharapan dengan orang yang punya pengharapan. Respon dia dalam menghadapi hidup pasti berbeda. Perjuangan dia dalam menghadapi hidup pasti berbeda. Oleh karena itu berbahagialah kita Bapak Ibu Saudara, kita terus belajar memperhatikan perkara-perkara rohani yang bernilai kekekalan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, langkah yang diambil oleh Yeremia adalah di dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Di sini Yeremia memakai 3 kata Bapak Ibu Saudara, 3 hal, yaitu kasih setia, rahmat, dan kesetiaan. Dan ketiga hal ini Bapak Ibu Saudara, ini akan selalu menjurus kepada kebaikan Allah. Semuanya mengarah kepada kebaikan Allah. Kalau bicara tentang kasih setia, itu adalah kebaikan Allah yang terus mengingat perjanjiannya dengan umatnya. Rahmatnya yang dinyatakan setiap hari baru, setiap pagi baru. Bicara tentang pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib bagi umatnya. Kesetiaan Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Semuanya selalu mengarah kepada kebaikan Tuhan yang tidak pernah ada batasnya. Jadi yang kedua Bapak Ibu Saudara, langkah apa yang harus kita ambil? Mari kita melatih diri kita untuk mampu melihat berkat Tuhan dalam segala keadaan. Melatih diri kita untuk mampu melihat berkat Tuhan dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat Tuhan harus bisa kita rasakan, harus bisa kita lihat dalam segala perkara. Perkara apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin bagi kita, aku tidak mengalami apa-apa. Yang ku alami justru mengguncang batinku, yang ku alami justru membebani hidupku, begitu ya. Tetapi kita harus belajar Bapak Ibu Saudara, melatih diri kita. Tuhan, apa yang Kau mau perbuat, apa yang Kau mau lakukan lewat perkara ini. Kita mampu melihat apa rencana Tuhan, apa berkat Tuhan yang hendak Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi mari latih diri kita Bapak Ibu Saudara. Bukan lagi melihat hal-hal yang fenomenal, hal-hal yang luar biasa, itu lantas menjadi berkat kita. Tetapi kita melihat hal-hal yang sederhana. Kita melihat dalam segala hal yang ada di depan mata kita, ada di hadapan kita. Inilah berkat Tuhan yang bisa kita nikmati hari ini. Ini adalah berkat Tuhan yang bisa kita nikmati bersama dengan keluarga kita hari ini. Syukuri itu, latih diri kita. Bukan lagi memiliki mental yang mengeluh, mental yang pesimis begitu ya. Tetapi ada satu melatih diri, ada satu kebiasaan diri untuk memacu diri kita, Tuhan, dalam segala keadaan. Saya mau katakan, Engkau baik, Engkau setia, Engkau penuh kemurahan, rahmat-Mu baru setiap pagi, Engkau penuh dengan kasih setia.
Mari latih diri kita Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25 dikatakan di sana, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah bagianku. Bukan hanya sekedar berkat-berkatnya yang jadi bagianku. Bukan hanya mujizatnya yang menjadi bagianku. Jauh lebih penting dari itu, Tuhan sendirilah adalah bagian kita. Berkat Tuhan kita bisa rasakan, yes, amin. Tapi tidak jarang juga ada waktu-waktu tertentu berkat Tuhan terkadang hanya mampir di dalam kehidupan kita. Ternyata ketika kita sudah terima berkat Tuhan, Tuhan inginkan kita, Tuhan berkehendak untuk kita menyalurkan berkat itu. Pernah mengalami hal seperti itu Bapak Ibu Saudara? Kita sudah terima berkat, Tuhan terima kasih, Kau berikan berkat yang luar biasa bagiku. Tetapi ada suara Tuhan, ada kehendak Tuhan mengajari kita, oh berkat ini harus engkau salurkan, berkat ini harus engkau berikan. Nah seolah-olah terkadang berkat itu mampir, berkat itu melewati kita dan harus kita salurkan. Bagi orang-orang yang hanya mengejar berkat, bagi orang-orang yang hanya mengejar kebaikan Tuhan, bagi orang-orang yang hanya mengejar mujizat Tuhan, bisa suatu saat dia akan kecewa. Kalau berkat yang diterima tidak seperti yang dia harapkan. Berkat yang dia terima harus diberikan kepada pihak yang lain, harus diberikan kepada orang lain, harus diberikan untuk pekerjaan Tuhan yang lain. Bapak Ibu Saudara, mari ingatkan kembali kepada kita. Jauh lebih penting daripada itu, yang menjadi bagian kita adalah Tuhan sendiri. Amin. Katakan kepada jiwa kita, Tuhan adalah bagianku. Katakan kepada kanan kiri kita, kepada keluarga kita, Tuhan adalah bagianmu. Sehingga dalam keadaan apapun, kalau Tuhan sudah menjadi bagian kita Bapak Ibu Saudara, kita tidak mudah kecewa, kita tidak mudah patah semangat, kita tidak mudah tawar hati karena kita tahu Tuhan sendirilah yang menjadi bagian kita dan tidak akan dengan mudah kita lepaskan hanya karena hal apapun juga. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan di ayat yang ke-25 dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Yang ketiga, langkah yang tepat diambil oleh Yeremia, dia berharap dan mencari Tuhan. Berharap dan mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan dengan setia, orang yang mencari Tuhan dengan tekun, tidak akan pernah Tuhan mengecewakan dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak akan pernah Tuhan mengabaikan hidupnya. Ketika kita berharap, ketika kita mencari Dia dengan segenap hati kita belajar Bapak Ibu Saudara memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam setiap keadaan kita mau belajar mengambil langkah yang tepat seperti yang dilakukan oleh Yeremia. Katakan, Tuhan Engkau adalah bagianku dan Engkau yang akan ubah setiap ratapku menjadi tari-tarian, menjadi sukacita. Amin Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini amin untuk firman Tuhan. Dan saya akan menutup dengan satu pujian, kesaksian pujian dari keluarga kami Bapak Ibu Saudara. Bagaimana lagu lama ini begitu menguatkan kami sekeluarga, dan beberapa hari ke belakang kami menaikkan pujian ini, kami merasakan ada kasih setia Tuhan yang dinyatakan bagi keluarga kami. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujian Dia, kasihnya
hilang Dia kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujian Dia kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada kita sampai selama-lamanya. Amin. Saya percaya kita diberkati lewat ibadah malam pujian penyembahan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu, untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami malam hari ini. Persekutuan yang indah bersama dengan Engkau Tuhan menjadi sukacita bagi setiap kami. Malam hari ini hamba-Mu menyerahkan setiap jemaat Tuhan GBI ICC dimanapun mereka berada di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarlah berkat Tuhan, biarlah kasih setia rahmat-Mu, dan biarlah setiap kesetiaan-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami semua, dan kami semua menjadi umat-umat yang setia mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah malam pujian penyembahan kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Jangan lupa ibadah raya kita pada hari Minggu jam 9 pagi yang disertai dengan perjamuan suci secara mandiri di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, sumber dari segala berkat, serta cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang senantiasa berlimpah-limpah, menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan memohonkan berkat atas umat-Mu. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin.